Anak-anak, sebelum kita menutup sekolah minggu pada hari ini, Ibu mau kasih pengumuman. Hari Sabtu depan, di rumah Ibu Ani akan ada persekutuan doa keluarga. Nah, anak-anak, jangan lupa ya ingatkan orang tua. Dan kalian juga boleh hadir. Apa asiknya, Bu? Iya, kalau yang ada cuma orang tua, nggak ada video game, nggak ada YouTube, ya nggak asik. Anak-anak, kita di sana untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga ada acara kebersamaan dan kalian bisa belajar untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Hah? Acara kebersamaan itu apa, Bu? Seperti lompat tali, tarik tambang, gigit kelereng, gitu ya, Bu? Bondan, kalau itu acara 17 Agustusan. Nah, anak-anak, persekutuan doa itu adalah satu wadah perkumpulan kecil yang diadakan bukan di gereja, tetapi di rumah keluarga anggota jemaat gereja. Di situ kita bisa saling menguatkan dan memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Iya. Tujuannya kan untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan antar sesama keluarga kan? Wah, kau sudah seperti penginjil, Thomas. Oh, anak-anak, nanti di sana kita juga ada perjamuan kasih. Nah, di acara perjamuan kasih itu, setiap keluarga diharapkan untuk saling melayani, saling memperhatikan. Jadi nggak cuma melayani diri sendiri ya. Oh, kayak makan-makan ya, Bu? Bukan hanya makan, Bondan, tapi harus ada kata saling. Saling memperhatikan, saling mengasihi. Jangan sampai kau berkata saling baku hantam, saling baku telan, saling baku makan, Dan. Acara pasti bosenin. Enak di rumah aja, bisa main video game sepuasnya. Main video game sambil makan-makan. Ya sudah anak-anak, sekarang kita akan menutup acara sekolah minggu pada hari ini ya. Yuk, sekarang kita lipat tangannya, kita berdoa. Halo adik-adik. Nah, tadi sudah menyaksikan kan bagaimana Bondan, Felix, Thomas, dan Tigor diundang ke acara persekutuan. Apakah adik-adik juga pernah diundang ke persekutuan? Nah, di sana kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Setelah selesai, kita bisa makan-makan bersama. Senang gak adik-adik? Nah, pasti senang ya. Tapi terutama kita harus senang bukan karena makan-makannya, tapi karena kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena di dalam Yohanes 6 ayat 35 Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Jadi yang terutama harus kita cari bukan cuma makanan yang kita bisa makan, yang kita bisa lihat, tetapi adalah firman Tuhan, adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena firman Tuhan memberi kita hidup. Nah, Ibu mau ajarkan satu lagu mengenai firman hidup. Judulnya Ajaiblah Firman Hidup. Kita sama-sama belajar ya lagu ini. Ayo kita nyanyi sama-sama. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Nah, gimana? Lagunya bagus kan? Udah bisa belum? Kita mau belajar lagi ya lagu ini. Di refrennya dikatakan firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Jadi yang memberi hidup kita bukan hanya makanan, tetapi juga firman Tuhan. Mari kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Nyanyikan lagu pujian
Sebelum kita menyaksikan lagi kelanjutan cerita Bondan, Felix, Tigor, dan Thomas, kita mau nyanyi lagu ini sekali lagi. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Nah, adik-adik, selamat menyaksikan. Teman-teman, kita lihat YouTube bersama yuk. Ayo. Yuk. Teman-teman, sebentar lagi waktunya persekutuan loh. Ayo kita siap-siap yuk. Nanti kita jalan kaki saja. Ah, kamu nggak asik, Thomas. Ini aku lagi lihat kartun di YouTube, belum selesai nih. Iya, kita lagi asik nih. Lihat itu. Iya, dikejar anjing. Kartunya bagus banget loh Thomas. Lihat, dia sampai naik ke atas pohon. Lihat, pohonnya jatuh. Gawat! Felix, bisa dimatiin nggak YouTube-nya? Ayo berangkat. Papa juga ikut loh ke sana. Nanti kan Felix bisa lihat lagi setelah acara persekutuan. Iya, Pak. Ini lagi seru. Ya nggak, teman-teman? Bener kata Om Lex, kita harus berangkat sekarang. Felix, kan kamu sudah janji sama Papa kalau mau belajar dan dengerin firman Tuhan. Ayo kita berangkat sekarang yuk. Nah, yaudah. Ayo, kita berangkat yuk. Matiin dulu YouTube-nya. Felix, Papa mau menemui Bu Ani dulu ya. Kalian cari tempat duduk sendiri-sendiri ya. Felix, Iya. jangan main HP ya. Ya. Dengerin firman Tuhan loh. Iya. Siap, Komandan. Laksanakan perintah. Ya udah, Papa tinggal dulu ya. Ya. Firman Tuhan yang bagus ya dari Pak Penginjil. Iya, tapi ayo cepat. Makanan sudah tersedia di meja. Jangan sampai dihabisin sama orang lain. Antri dulu, Gor. Wah. Itu makanannya banyak sekali. Wah, seperti pesta nih. Iya, banyak banget. Bisa mati kekenyangan nih kita. Kalian semua banyak omong. Ayo, kita semua sikat makanannya. Gor, kamu tadi tuh makan atau kalap ya? Masa semua makanan kamu habiskan semua? Tadi ada nenek hampir jatuh, kamu senggol, Gor. Thomas, makan itu harus cepat. Jangan lama-lama. Itu semua berkat Tuhan. Jadi, jangan disia-siakan. Ya, sampai minta bungkus juga. Memangnya untuk apa, Gor? Iya, Gor. Lihat tuh, perutmu makin besar, melebar ke kanan dan ke kiri. Kayak Pak Fandi aja. Makanan itu kalau ada lebih, jangan dibiarin. Harus dimakan semua sampai habis. Tapi Gor, kita di sini datang kan bukan untuk makan, tapi kan untuk mendengar firman Tuhan, Gor. Kau banyak omong Thomas. Ayo kita pulang. Tunggu dulu. Oh. Ya, itu. Itu papaku. Ayo kita pulang. Ayo. Sedang lihat apa, Gor? Aku sedang melihat jadwal persekutuan doa minggu ini. Ada di rumah siapa ya? Oh, minggu ini di rumah Bu Nata. Jauh kali tuh rumahnya, di desa sebelah. Iya, rumahnya jauh banget ya. Apa di sana ada makan-makannya? Kalau ada makan-makannya, aku mau ikut terus persekutuan. Ya mana ku tahu. Tapi kayaknya ada perjamuan kasih. Berarti pasti ada makan-makan. Wah, kita ajak mamanya Felix aja. Sambil kita numpang mobilnya, plus dapat
makan gratis. Wah, ide cemerlang. Kau memang benar-benar sohib sejati, Bondan. Apapun yang terjadi, Bondan selalu ada untukmu. Haha, kita tos dulu dong. Tos. Nah, bagaimana kalau kita membuat nama baru di luar geng Spider Boys? Hah? Nama apa? Duet kentang. Hah? Waduh, Kita kan sudah mirip kentang. Hahaha. emang gak ada nama yang lebih keren lagi? Nanti kita pikirkan lagi aja lah. Gor, sial, makananku basi semua. Aku lupa memasukkan ke dalam perutku. Kau itu sudah aku bilang, kalau kamu kenyang, goyang-goyang dulu perutmu. Terus tunggu berapa saat, baru makan lagi. Aku ketiduran setelah pulang dari persekutuan kemarin. Kau itu harusnya kau makan sambil tidur. Mana bisa, Gor? Kamu harus melatih dirimu untuk bisa makan banyak. Aduh. Kau lihat ini. Siapa yang bawa kantung ini? Makanan semua basi. Kenapa tidak kau masukkan ke lemari es, Gor? Maaf, Mama. Igor kelupaan, kemarin ketiduran. Mana ilmunya, Gor? Harusnya kamu makan sambil tidur, Gor. Puji Tuhan, kemarin di acara kedukaan aku mendapatkan berkat dari kebenaran firman yang dibawakan oleh Bapak Penginjil. Apanya yang berkat? Makanannya tak enak sama sekali. Mau muntah ya, Gor? Iya, masa acaranya ramai, makanannya tak ada yang enak. Rugi kali aku ke sana. Iya, memang nyebelin. Di sana udah panas, nggak ada AC, makanannya ada yang bau lagi. Bukannya yang terpenting itu firman-Nya. Dan kita ikut berduka dan saling memperhatikan. Mereka loh baru kehilangan orang yang mereka cintai. Kau tak tahu penderitaan kami. Mana bisa dengar firman Tuhan kalau perut tidak diisi. Betul nggak, Dan? Betul. Kebutuhan perut itu tidak kalah penting dari kebutuhan firman Tuhan loh. Manusia hidup bukan dari roti atau makanan saja, tapi yang terpenting adalah firman Tuhan, kebenaran dari Alkitab. Bukannya kita mengabaikan perut, tapi kita juga harus memberi makan rohani kita. Betul tidak? Iya, Pak Penginjil. Bondan, besok ada undangan dari Pak Leo. Kau mau ikut? Aksi kita yang ke-10 nih, Gor. Apa ada acara makan-makannya nih? Makannya enak gak? Kali ini dijamin kita pasti puas makan enak. Wah, naik apa, Gor? Kita naik angkutan umumnya Pak Agus. Nanti pulang kita ikut dia lagi. Oke, besok aku kumpul di rumahmu ya. Oke, jangan lupa kreseknya ya, Dan. Buat kita bawa makanan. Bondan, angkot kita di mana ya? Kok belum datang? Oh, itu mobilnya Pak Agus. Ayo kita ke sana. Yuk. Mau kemana kalian? Kami mau ke desa sebelah, ke rumah Bapak Leo. Kemarin kami sudah bilang ke Pak Agus untuk naik angkot ini ke sana. Oke, nanti kalau sudah selesai acara di rumah Bapak Leo, kalian tunggu di ujung jalan desa sebelah ya. Siap, Pak. Wah, penumpangnya sepi sekali ya. Iya,
pada kemana ya? Wah, kalau sepi gini kita bisa ketiduran ini. Santai banget kita di sini. Perjalanannya jauh nggak ya? Nggak terlalu jauh kok. Paling bentar lagi kita sudah sampai. Ayo, kita jalan sebentar. Nanti kita akan sampai di rumah Pak Leo. Kamu pernah ke rumah Pak Leo ya, Gor? Iyalah, untuk makan enak butuh pengorbanan. Selamat sore Pak Leo. Selamat sore. Oh, Tigor. Bawa teman ya? Iya, Ayo masuk rumah Bapak yuk. oke. Wah, rumahnya besar sekali dan luas ya, Gor? Iya, tapi di sini yang paling penting makanannya enak-enak loh. Karena Pak Leo itu pintar masak. Kita langsung makan ya. Jangan keburu kau. Dan kita harus tunggu setelah firman Tuhan. Sikat Dan. Makanannya enak banget. Ini bukan enak lagi, tapi super duper enak. Wih, Gor, jangan dihabisin semua, Gor. Ini rasanya enak sekali, Bondan. Ya, jangan dihabisin, Gor. Kamu mau punyaku? Ini bekas gigitan loh. Wah, masih banyak ya makanannya. Iya. Bagaimana kalau kita bungkus saja, Dan? Keluarkan kresekmu. Aduh, perutku terasa mulas sekali melihat kedua anak ini makan. Kasihan sekali ya kedua anak ini. Apa orang tuanya jarang memberi makan pada kedua anak ini ya? Pak Leo, kami mau pamit pulang ya. Sebentar ya, Bapak ke ruang makan. Oh, Bondan sama Tigor mau pamit pulang. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, hati-hati di jalan ya. Ya, Pak. Oke, jadi jabat tangan dong, Tigor. Jangan lupa ya, makanan tadi yang dalam kresek dibawa pulang supaya kalian makan sampai puas. Oke, Pak. Oke, terima Oke. kasih Pak Leo. Terima kasih, Pak. Bye. Hai. Bye-bye, Pak. Ayam goreng, bebek goreng. Hah? Ada apa ini ya? Hah? Aku di mana ini? Pak, apa kita sudah sampai di desa ya? Kita menuju Kota Malang. Apa? Dan, bangun. Kita salah naik angkutan. Apa sih? Mengganggu tidurku saja kamu. Kita salah naik angkutan umum. Kita sekarang menuju Kota Malang, Dan. Apa? Pak, kalau sekarang kita kembali ke desa, bisa nggak? Nggak bisa, Nak. Ini sudah menuju Kota Malang. Terus bagaimana cara kita kembali ke desa? Nanti coba cari angkutan umum yang warna oranye. Wah, itu menuju ke desa kayaknya. Warna orange. Bondan, gimana ini? Iya, gimana? Yuhu, Pak Penginjil. Pak Penginjil. Ya, tunggu sebentar. Siapa? Ini Tante Ana, si mamanya Tigor. Oh, ya, Ibu. Pak Penginjil, Ya, Ibu. apa si Tigor tadi kesini ya? Tigor. Oh, tidak, Bu. Kenapa? Aduh, anak itu tadi minta izin ke desa sebelah. Itu pakai angkutannya Pak Agus. Ibu sudah telepon dengan Pak Agus? Masalahnya Pak Agus punya HP tidak diangkat, Pak. Oh,
sebentar Bu. Saya punya nomor HP dari supirnya Bapak Agus. Coba saya hubungi sebentar ya Bu ya. Sabar ya. Ibu, barusan supir Bapak Agus beritahu saya bahwa Tigor anak ibu pergi dengan satu anak lagi ke rumah Pak Leo. Ke rumah Pak Leo? Iya. Aduh, saya khawatir Pak sama mereka. Iya ya, sekarang sudah malam mereka belum pulang ya. Apa kita tidak bisa ya Pak cari mereka? Cari kemana ya? Aduh Tigor, kau bikin susah orang saja. Ibu tenang dulu ya. Kita berdoa dulu, kita serahkan sama Tuhan supaya nanti bisa menemukan Tigor ya. Baik Pak Penginjil. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Penginjil. Iya, tadi saya dapat kabar Bondan dan Tigor rupanya salah naik angkutan umum. Tapi masalahnya kami nggak tahu mereka naik angkutan umum kemana ya. Semoga mereka bisa dapat angkutan umum yang benar untuk kembali ke desa ini ya. Kalau sudah pulang akan saya marahi itu si Tigor. Bikin susah orang saja. Ya sabar Bu, nanti kita ajak bicara dulu. Mungkin dia ada sesuatu yang dia keliru. Nanti kita kasih tahu dia ya. Ya Tante, nanti kita bilangi mereka supaya jangan banyak makan. Nanti perutnya bisa seperti balon, bisa meletus. Bondan, siapa yang bisa antar kita pulang ya? Iya, kita nggak punya uang lagi loh. Tidak punya uang? Iya. Aduh, dan sekarang aku lapar banget. Aduh, gimana ya? Apa kita minta ke warung yang sebelah sana ya? Itu. Hah? Warung mana, Dan? Warung itu tuh, warung itu. Oh iya. Tapi sebelum kita ke sana, bagaimana kalau kita berdoa dulu kepada Tuhan Yesus, kita pertolongan. Buat apa? Ya supaya Tuhan tolong kita. Ya udah, terserahlah. Selamat siang, Bu. Bolehkah kami minta makan, Bu? Ya, kalian dari mana? Kami anak dari desa sebelah, Bu. Kami lapar. Boleh minta makan, Bu? Iya, kami lapar sekali. Tapi kalian kesini bukan mau jadi pengemis kan? Hah? Ngemis? Bukan, Bu. Kami ini nyasar. Kami salah naik angkutan umum. Habis acara, kami kekenyangan dan ketiduran, Bu. Lalu kemudian tidak sadar kami salah naik angkot, Bu. Betul. Wah, kalian ini pasti habis makan banyak ya, sehingga kalian ketiduran di angkot. Wah, dasar anak-anak, kalian pasti rakus sekali. Duduk di sini dulu ya, Ibu ambilkan makanan ya. Terima kasih, Bu, atas kebaikan hatinya. Bondan, kita bersyukur ya, Tuhan masih pelihara kita, sehingga kita nggak kelaparan lagi. Tuhan memberkati melalui ibu warung ini. Betul, karena pertolongan Tuhan, kita nggak lapar lagi deh. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Habis ini kalian mau pulang kemana? Kami mau balik ke rumah, Bu. Kalian ada uang nggak untuk balik ke rumah? Nggak ada, Bu. Nah, ini Ibu kasih uang ya, nanti untuk naik angkot. Nah, nanti supaya kalian bisa kembali ke desa kalian lagi. Wah, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Ibu baik sekali. Ya, sama-sama. Hati-hati ya di jalan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bondan, ayo kita pulang naik angkot. Dan, wah, kita pulang, Dan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lihat. Itu. Siapa itu? Itu tuh. Itu. Wah. Itu mama aku. Wah, gawat.
kita bakal dimarahin nih. Iya, habislah kita, Dan. Kemana saja kau nak? Mamamu dari kemarin cari-cari kau. Iya, Ma. Maafin Tigor, Ma. Tigor sudah salah. Tigor sama Bondan makan kebanyakan sampai kekenyangan. Terus kita tertidur di atas angkot yang jurusannya salah. Sudah. Kau ceritakan lagi di rumah ya. Ayo kita pulang sekarang. Iya, Ma. Shalom. Selamat siang, Tigor. Shalom. Selamat siang, Pak Penginjil. Ada Felix dan Thomas juga. Mari, masuk duduk di sebelah sini ya. Gimana, Tigor? Bondan? Ya, Papa. Bapak dengar kalian baru habis punya pengalaman yang seru ya? Bukan seru, Papa. Iya. Menyeramkan, Pak. Kenapa? Gara-gara kekenyangan? Tidur? Iya. Iya. Bapak ketemu sama mamanya Tigor tuh. Mamanya Tigor marah-marah. Ya. Tapi begini. Kalian tahu tidak, di Alkitab pernah ada satu kali kejadian Tuhan Yesus kasih makan banyak orang. Waktu persekutuan doa kan kalian makan ya. Ada dapat makanan banyak kan. Tuhan Yesus juga kasih makan banyak orang. Ada 5.000 orang. Laki-laki 5.000. Belum termasuk istrinya, perempuan dan anak-anaknya. Dan mereka semua dikasih makan Tuhan Yesus sampai kenyang. Sampai sisa 12 bakul bisa dibawa pulang. Seneng ya? Bisa dapat makan banyak ya? Iya. Dan setelah itu, apa yang terjadi? Tuhan Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Dan rupanya orang-orang itu ikut terus Tuhan Yesus. Lalu kenapa? Mereka nyari Tuhan Yesus nyebrang. Mereka ikut nyebrang. Menyeberangi sungai, menyeberangi danau. Kemudian setelah sampai di seberang, mereka tanya, "Guru, kapan kamu sampai ke sini?" Tuhan Yesus bilang, "Oh, saya tahu. Kalian ke sini tuh bukan karena mau cari saya. Tapi karena kalian sudah makan dan kalian sudah kenyang." Waduh, maksudnya apa? Rupanya orang-orang Yahudi itu, Alkitab catat, mau jadikan Tuhan Yesus secara paksa, mau dijadikan raja. Loh, kenapa? Karena berharap nanti Tuhan Yesus yang kasih mereka makan terus. Kalau bisa kasih makan roti, bisa kasih makan ikan setiap hari, kan seneng. Ya kan, mereka gak usah kerja lagi, bisa dapat makan terus. Seneng ya? Seneng gak? Betul juga ya. Seneng, pasti seneng. Tapi Tuhan Yesus bilang, bekerjalah bukan untuk makanan yang sementara, tapi bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Terus Tuhan Yesus bilang, Dia itu roti hidup yang turun dari surga. Nah, terus orang-orang tuh bingung, roti hidup turun dari surga, maksudnya apa? Oh, mereka ingat dulu waktu di Perjanjian Lama, orang Israel waktu dibawa keluar Tuhan dari Mesir mau masuk ke tanah perjanjian, mereka itu dikasih Tuhan makan. Seneng ya? Kasih makan sama Tuhan 40 tahun. Wih, satu hari saja sudah senang. Ini 40 tahun dikasih makan terus. Jadi mereka pikir, oh kalau dulu dapat makan roti dari surga, roti mana itu, sekarang mereka mau dikasih makan. Kalau bisa terus Tuhan yang lama, seperti zaman dulu. Nah, Tuhan Yesus bilang itu sebetulnya roti dari surga itu Tuhan Yesus. Perjanjian lama itu cuma bayang-bayang, itu contoh. Bukan maksudnya Tuhan kasih makan mereka selama-lamanya. Tidak. Karena bangsa Israel cuma di padang gurun aja dikasih makan roti selama 40 tahun. Nanti tidak lagi. Di tanah perjanjian mereka sudah ada susu, madu, dan makanan yang lain. Demikian juga kita waktu ikut Tuhan Yesus, memang sih Tuhan Yesus pelihara. Ya, Tuhan Yesus kasih kita makan juga. Tuhan juga ngomong, Bapa dalam surga, Bapa kami, doa Bapa kami, berikan kepada kami makanan hari ini yang
Secukupnya. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Inggris tuh bilang, give us today our daily bread. Bahasa Inggrisnya ya. Jadi kasih kami roti setiap hari. Mau ya dikasih makan roti. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku rotinya, roti hidup. Jadi gak salah minta makanan dari Tuhan. Enggak. Tapi bukan cuma makan makanan fisik aja. Tuhan Yesus bilang, yang makan tubuhku, minum darahku. Wah, itu orang mulai bingung. Nanti dia bisa dapat hidup yang kekal. Maksudnya apa? Kami mau makan roti saja. Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu cuma makan roti, bisa lapar lagi gak habis makan roti? Bisa dong. Ya, habis nyasar, lapar lagi gak sekarang? Nah, ya kan? Habis makan, bisa lapar lagi. Tapi Tuhan Yesus bilang kalau makan tubuh dia, minum darah dia seperti roti dari surga itu. Itu lambang Tuhan Yesus yang turun dari surga untuk semua orang yang mau menerima dia. Artinya yang menerima pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tubuhnya dipecahkan, darahnya dialirkan, berkorban untuk Bondan, untuk Tigor, untuk Thomas, untuk Felix, untuk teman-teman semua yang lain. Siapa yang terima Tuhan Yesus itu dikasih hidup yang kekal. Nah, itu namanya roti hidup. Makanan. Bukan cuma sekedar makanan waktu persekutuan. Tapi makanan yang memuaskan jiwa kita sampai selama-lamanya. Makan bisa hidup. Makan Tuhan Yesus, makan roti hidup dari surga juga bisa. Mau nggak kalian makan roti hidup? Mau nggak menerima Tuhan Yesus? Mau. Mau nggak anak-anak menerima roti hidup? Terima Tuhan Yesus sebagai hidup yang kekal. Ya, bukan cuma makan makanan doang, tapi makan makanan yang dapat memberi kita hidup yang kekal. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang, kamu cuma cari saya karena kamu dapat makan roti, kamu kenyang, kamu pengen jadikan saya raja, kamu pengen lagi berjuang untuk makan roti hidup yang memberi hidup yang kekal. Besok-besok kalau ada persekutuan, yang paling penting apa? Firman Tuhan. Nah, itu. Menerima Tuhan Yesus, menerima firman Tuhan, itu juga makanan kita. Makanan yang akan memuaskan bukan cuma perut, tapi juga jiwa kita. Ya. Ada makan, gak ada makan, di dalam persekutuan, di gereja, itu gak penting. Yang paling penting kalau kita terima firman Tuhan. Kalau mau makan kenyang, makan dulu di rumah. Di gereja kita bersekutu, ikuti firman Tuhan baik-baik. Dan yang paling penting menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian jiwa kita dikenyangkan, dipuaskan. Mau ya? Mau. Mau ya anak-anak? Terima Tuhan? Ya. Sungguh-sungguh. Jangan cuma pikir, yang penting saya makan kenyang. Nggak penting firman Tuhan. Tidak, terbalik. Tuhan Yesus pernah puasa. Setelah dia lapar, dia suruh rubah batu jadi roti oleh iblis. Dia tetap tidak mau. Makanan dia itu melakukan firman Tuhan. Jauh lebih penting dari semua yang lain. Nggak apa-apa ya. Bondan pernah salah. Tigor pernah salah. Ya Felix juga. Felix cukup sering ya. Ya terus Thomas. Dan kita semua pernah salah. Tapi Tuhan itu roti hidup. Semua penyakit kita, kematian kita, dosa kita, Tuhan Yesus tanggung. Dan dia berikan pada kita hidup yang kekal. Dia roti hidup. Mau ya? Menerima dia? Mau. Percaya, hidup bagi Tuhan, nanti dapat hidup yang kekal, yang lebih daripada sekedar makanan dan minuman. Ya, kita berdoa. Ya, semua tunduk kepala. Ya, tunduk kepala. Ya, kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan Yesus. Turun ke dalam dunia. Jadi roti hidup yang mengenyangkan. Bukan perut kami, tapi jiwa kami. Dia memecahkan tubuhnya
dan mengalirkan darahnya untuk memberi kepada kami hidup yang kekal. Siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mati, yang menderita bagi kami, jiwanya akan dikenyangkan. Dosanya akan dihapuskan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan cuma mencukupkan makan dan minum kami, tapi Tuhan juga memberikan diri Tuhan sendiri menjadi makanan kami dan minuman kami, roti hidup yang memuaskan jiwa kami. Berkati kami semua anak-anak, dimanapun kami berada, biarlah kami boleh mencari roti hidup yang bernilai kekal. Kami mau mengejar bukan makanan yang setelah makan bisa membuat kami lapar lagi. Meskipun makan itu penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu Tuhan Yesus sebagai roti hidup yang puaskan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, berkati Tigor, berkati Bondan, berkati semua anak-anak, juga kami yang menyaksikan acara asik. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, roti hidup. Amin. Bagaimana sekarang? Besok kalau ada persekutuan, ada acara kedukaan, kalau kalian pergi kebaktian ke gereja, kalian mau cari apa? Cari kebenaran firman Tuhan. Atau mau cari makan? Ya juga. Iya. Makan sedikit aja ya. Tapi kalau nggak ada makanan tetap mau datang nggak? Mau. Ada orang yang nggak ada makanan nggak mau datang. Iya. Kayak Siapa Bondan tuh? ya. Kayaknya ada tuh tadi tuh anak yang bilang nggak ada makanan nggak mau datang. Gimana? Besok-besok? Ntar kekenyangan nyasar lagi. Jangan ya. Ya. Anak-anak juga ya. Maafkan kami Pak Penginjil. Bukan minta maaf sama Bapak. Kalian mesti minta maaf sama Tuhan. Dia yang menyediakan kebutuhan kita. Ya, kita mesti mengutamakan Tuhan. Utamakan firman Tuhan lebih dari makanan. Ya. Oke. Ya, anak-anak terus ya bertumbuh. Terus cari firman Tuhan. Terus ikut sekolah minggu. Terus dengar firman Tuhan. Terus taat. Sekarang Bapak, Bang Felix sama Thomas mau pulang dulu ya. Bondan, Tigor. Ya, sampai ketemu ya. Ya. Tuhan berkati ya. Terima kasih Pak Penginjil. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu ya. Iya. Nah, adik-adik, gimana tadi setelah kita menonton? Seru ya? Nah, kita harus ingat juga setelah kita menonton, apa ya yang bisa kita dapat dari cerita tadi? Tadi kita harus mengingat bahwa yang terutama itu bukan makanan, bukan main HP, tapi yang terutama adalah mencari Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang pertama kita harus mencari dulu kerajaan Allah. Kita harus ingat hal-hal rohani terlebih dahulu, terlebih penting. Karena itu Ibu mau mengajarkan kita menyanyikan satu lagu, Cari Dahulu Kerajaan Allah. Mungkin kalian udah pada bisa ya, kita sama-sama menyanyikan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa.
Ya Bapa dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan melalui seri Keluarga Asik. Terima kasih Tuhan, Tuhan selalu mengingatkan kami melalui firman Tuhan untuk bagaimana kami mengutamakan Tuhan, mengutamakan firman Tuhan lebih daripada kebutuhan jasmani kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk semakin bertumbuh, bukan saja bertumbuh secara jasmani, tapi kami juga mau bertumbuh secara rohani, semakin mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa saksikan seri Keluarga Asik berikutnya di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Cik, aku mau pinjem PR Bahasa Indonesia ya. Loh, Dinda belum buat. Belum, ya pinjem ya. Oh, PR-nya mudah kok. Iya, tapi aku mau pinjem punyamu. Oh, Dinda, jangan pinjem jawabannya Cika. Kenapa? Cika ajarin saja ya. Nggak mau, pinjem aja. Loh, kan lebih baik Dinda mengerjakan sendiri sambil belajar. Kamu ini medit, tahu medit? Apa itu medit? Pelit kamu itu pelit. Bentar tok aja kok pinjem mbak boleh.